kata orang tuh astagfirullahaladzim. Aduh. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kita kembali lagi, sekarang kita mau dengerin ceritanya Onyo. Gimana? Coba sampai. Oke, jadi Onyo mau cerita nih. Kan waktu itu kan kita podcastnya di gedung apa? Bukan, di Onyo tuh di mana sih? Bekas bus juga ya? Enggak, gedung yang tinggi gitu kemarin. Iya, gedung yang tidak. Iya, pas abis itu kan Onyo nontonnya part yang kita di atas itu, Uncle, di atas. Terus pas Onyo nonton gini, terus pas Onyo dekat air itu, yang Onyo gini, cewek gitu, cewek. Terus Onyo nonton gini, apaan sih cewek-cewek? Bingung, ngomong apa ya? Ngomong apa? Ada cewek apaan ya? Bingung sendiri gitu. Ngomong apa Onyo tadi ya? Habis cerita nih, habis cerita gini. Ada cewek tuh, ada cewek. Terus sampai di rumah ntar, sampai habis ngomong itu ntar gini. Ngomong apa tadi ya? Pikir lagi ngomong apa tadi ya? Lupa udah. Iya. Terus Itu, kalau yang sekarang Onyo mau ngomongin apa? Ya, bentar. Ini. Takut dia. Enggak, tadi pas Onyo salah lihat dikit gini ke belakang, di bus merah ini ada yang berdiri di atasnya. Di truk merah ini. Ya. Seperti apa bentuknya? Enggak tahu seperti apa. So, pokoknya gitu aja Onyo. Onyo cuma ngeliat ada yang berdiri aja di situ. Cuma nggak jelas bentuknya. Enggak. Apa itu, Fris? Itu sosok yang tadi aku bilang, yang sempet interaksi dan menceritakan kejadiannya sama aku. Tapi emang sosok ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu, karena kan sebenarnya dia mungkin kesepian kali ya kak. Karena dia sendirian kan, dibandingkan yang lain kan kalau kita lihat di dalam bus aja tuh rame banget gitu. Sedangkan dia ini nggak ngapa-ngapain nih, dia cuma sendiri. Cuma kalau sosok yang ini emang nggak ngeganggu, cuma dia aja udah lega ini bisa cerita gitu loh kak. Seenggaknya tersampaikan gitu. Karena biasanya juga nggak ada yang kesini gitu kan ya, mungkin. Iya, ngapain juga kan orang kesini sebenarnya. Iya kan? Iya. Tapi kalau tentang daerahnya yang mistis atau dapat gangguan kayak gimana, kayaknya tempat ini emang sering banget dan udah dikenal deh kak. Di tempat ini atau di daerah ini maaf. Daerah ini Iya. ya, di daerah tadi yang sempat Fres diceritain di depan area ini di jalan raya tuh sering kali terjadi kecelakaan, tapi kecelakaan tunggal. Iya. Mesti selalu seringnya kecelakaan tunggal. Dari yang bisa dibilang ringan sampai yang parah sekali, katanya ceritanya persis di depan pagar ini ya. Iya benar. Tadi Frisi sempat bilang Frisi tahu salah satu namanya. Karena dia nyampein sebenarnya ini maksudnya balik lagi nih apa yang Frisly rasakan dan apa yang Frisly lihat ya Uncle. Yeah. Jadi sosok ini tuh menyampaikan kalau memang di daerah ini tuh udah dari lama, dari sebelum tempat ini jadi banyak lampu dan serame ini, dulunya kan masih sekeliling pohon-pohon. Di tempat jalan ini kan baru satu jalur. Di tempat ini memang selalu meminta atau yang menjadi korbannya itu laki-laki yang belum menikah. Dan sosok yang ini sosok yang tadi bercerita dan menyampaikan siapa nama dia tuh minta untuk tolong sampaikan, karena sebenarnya alasan kenapa si jinnya ini ngerasa gue bakalan terus gentayangin, gue bakalan terus ngeganggu, karena pada saat si korban ini meninggal di tempat dan dibersihkan, darahnya ini belum terlalu bersih, masih ada sisa-sisa darah tapi udah dikasih jeruk. Nah ini yang usil, sebelum kamu terusin udah dikasih jeruk ya? Kenapa? Di belakang Uncle. Di Ya, belakang nggak Uncle. apa-apa. Di belakang Uncle, sumpah demi Tuhan. Sumpah. Iya. Di belakang Uncle. Ada apa? Baju putih yang berdiri. Yang berdiri. Kalau itu yang dari bus situ. Ini Enggak mau pakainya. nyangkut kuping ai. Ya udah nggak apa-apa. Tadi sampai mana ya? Jeruk nipis. Jeruk. Jadi ada yang cerita gitu ya, kalau misalkan ada satu kejadian kecelakaan di mana ada suara agak kedengeran. Di mana ada darah, katanya bisa disalahgunakan sama orang-orang yang usil tanpa tujuan,
sebenarnya. Dia cuma cukup meraskan jeruk nipis ya, katanya di atas darahnya, sampai nanti akhirnya orang yang meninggal itu bisa merintih. Itu kesakitan. benar. Kalau yang selama ini aku tahu dan sekarang aku mengalaminya, berarti benar Uncle. Kenapa? Karena kan si sosok ini juga bercerita kenapa dia masih terus mengganggu, karena dia nggak terima. Ketika badan dia dipindahkan, darahnya dibersihin, belum selesai, ditaruh jeruk, ditutupin pakai koran. Dia nggak terima gitu. Walaupun sebenarnya mungkin yang naruh jeruk itu bukan orang dari daerah sini, cuma orang yang nggak sengaja lewat ngeliat ada kecelakaan, iseng pengen tahu. Karena katanya ketika kita naruh jeruk nipis itu, katanya orang yang meninggal bakalan datang ke mimpi kita atau bercerita. Ada yang lagi naruh tangannya ke kaca di bus. Iya. Maaf ya Uncle, ke distract aja gara-gara kok rame gitu, mereka dengan bersamaan naruh tangan gitu di samping. Jadi kayak kenapa gitu. Oke. Kalau soal bus juga dari tadi aku penasaran banget, pengen banget masuk ke bus ini karena aku malah nggak mau ke situ. Enggak, Onyo. Pusing, mual, terus apa ya? Tapi cuma dia doang. Cuma ini aja. Kenapa ya? Pusing, Iya, mual, betul. Tapi rame. Iya bau ya. Udah mulai kecium Baunya nggak enak. Udah mulai kecium nih. Baunya bau gak enak. Terus ini kayak- Onyo yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang enggak, bukan yang itu, yang ini depan Onyo. Oh kalau kamu yang ini. Ini aku lihat tadi kok Itu di yang kolong. kepala. Oh. Keceplosan. Oke. Kita masih meneruskan yang tadi ya, yang jeruk nipis. Jadi ada banyak banget memang orang-orang yang usil yang tanpa tujuan sebenarnya. Iya benar. Iseng aja gitu, dia pengen arwahnya penasaran atau pengen orang yang meninggal itu menderita. Fadlan pernah nggak mendengar cerita kayak gitu selain tadi jeruk nipis ya? Jeruk nipis diperesin gitu ya di darah, kemudian ada yang tali pocong, katanya kalau tidak diambil talinya akan jadi penasaran, dan katanya kalau mayatnya dibisikin kamu harus membalaskan dendam sama orang yang membuat kamu kecelakaan atau membunuh kamu, itu katanya bisa gentayangan. Aduh aku merinding. Iya ya. Nah, Iya. ada yang berbisik. Siapa? Itu jelas tahu, harusnya dapet. Siapa yang berbisik? Kayaknya fix dapet sih. Soalnya itu jelas banget ada yang kayak Kayak lewat. iya lewat tapi sambil ngomong gitu, jadi kayak kelilingin kita gitu suaranya. Gede kecil. Itu tadi ada lagi. Ada lagi. Siapa yang berbisik? Abis ini kita ke itu ya. Ya. Tawa. Oke, Fadlan boleh dilanjutkan ceritanya? Yang aku tahu sih paling yang itu tadi pocong, tadi jeruk nipis aku juga baru tahu, ya kan. Paling yang itu yang kalau misalnya ada yang meninggal kuburan harus dilingkarin sama kitanya supaya kucing nggak lompatin. Itu juga Katanya dia bangun. iya katanya. Kayak gitu-gitu sih yang aku tahu sih paling. Kalau itu gimana, Fri? Kalau yang kucing menurut aku itu mitos sih ya. Maksudnya karena emang nggak ada. Cuma mungkin kenapa kalau misalnya kita punya hewan peliharaan dan kita meninggal, hewan peliharaannya itu bakalan terus berusaha deket sama kita. Mungkin karena feeling aja sama kayak manusia gitu. Ketika kita kehilangan orang terdekat kita pasti nggak mau lepas, nggak mau jauh gitu dari dia. Cuma kan katanya kalau kucing ngelompatin 7 kali atau apa, tapi enggak sih, kayaknya itu mitos. Mitos ya. Ini di depan sana ada sosok perempuan yang tadi aku sempat bilang di ujung jalan, yang kayak pakai gaun pengantin panjang gitu, tapi mukanya sebenarnya nggak cantik, mengarah ke sini dan mendekat sih. Yang di sebelah sana, di belakangnya Frisly sudah mulai berani mungkin mau nyampein cerita, Fris, yang hangus ini. Tadi aku ngeliat ada orang kebakar. Lewat lagi ya. Dia lari. Aku berhenti. Dia lari gitu. Dia lari kebakar gitu, ada apinya di sini. Gitu. Tapi aku nggak tahu sumbernya dari mana. Aku malah nggak berani nengok ke bus. Ya kamu nggak boleh nengok ke bus. Ini- Aku kan Iya, ke situ. iya makanya. Tapi di sini ini ya mukanya serem-serem. Iya makanya itu yang aku maksudnya. Oke, mereka sedih. Mungkin karena mereka ngerasa, oh 1 udah diceritain, 2 udah diceritain, kita dong. Malah rame Uncle sekarang. Dan ramenya itu
nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Iya, nggak wajar. Kenapa? Karena serem-serem banget gitu, maksudnya dari mereka yang nyamperin sekedar nanya tanganku mana, atau ada yang minta tolong buat lepasin cincinnya apa, jadi kayak omongan-omongannya tuh di kuping aku kayak penuh gitu Uncle sekarang. Terus tadi aku beneran barusan banget lihat ada yang ngintip dari samping dari ini nih yang inian merah, tapi dia balik lagi mundur gitu ya. Dia Di mananya? Di samping sana yang di belakang bis. Oh, oke. Iya. Ini nggak ngerti, kalau bisa dilihat kalian bisa ngeliat muka aku deh, kayaknya dari tadi aku nunduk, aku nengok ke sana, aku gini-gini karena emang ngeganggu gitu Uncle, karena mereka tahu satu, di tempat ini mereka tahu kita respect sama mereka tahu kita tertarik untuk menceritakan mereka, dan mereka pun tahu kalau kita yang ada di sini tuh peka-peka. Iya. Jadi mampu untuk merasakan kehadiran mereka. Nah, yang nyebelinnya ada salah satu sosok yang besar banget, tinggi. Kayaknya tadi udah komunikasi sama Mas Nanda. Atau Mas Nanda yang udah komunikasi buat minta izin atau minta buat lo di belakang aja, jangan nongol gitu ya Mas. Soalnya aku ngelihat si sosok itu kayak besar. Terus dia bilang, dia ketawa dan dia menunjuk ke salah satu bus yang ada di depan sana, di belakang Uncle. Belakang Uncle, di ujung sana Uncle. Aku nggak ngerti sih itu ada apa, karena dia ketawa sambil kayak gitu nunjuk. Cuma dia ngasih tahu kalau dia udah ada interaksi sama salah satu dari kita, dan itu Mas Nanda gitu. Mungkin tadi Mas Nanda udah komunikasi. Yang menarik perhatian aku ya ini yang hangus ini, yang kebakar. Dia seperti bilang, kamu udah ngomongin saya, kamu udah tahu saya mau ngomong sama kamu tuh bisa interaksi, kamu tolong sampaikan ceritanya, tolong ceritain saya. Mendingan ngomong ke Frisly deh, Pak. Enggak, mendingan ngomong ke Uncle deh, Pak. Jangan. Ayo nggak ngerti. Dari tadi dia bolak-balik dia bilang. Nah, dia pengen kayaknya mau cerita kenal kali, ya mau sama cerita. Uncle. Udah Uncle cerita. Dia pas ngomong gini dia ngomong tuh kan. Tuh. Lu lihat gua kata dia Iya, gitu. tuh, Lu tahu nengok gua. Uncle. Udah Uncle, Nggak, lanjutin. buat Aku Anda sih kan. nengok Ini sini baru aja dulu. Yang ini Onyo paling takut tuh ini. Kenapa enggak aman tidak ada di sini. Aman Onyo. Aku Ada lebih bener. Pokoknya Bener, nanti nggak biasa, kalau nggak kita bener nggak? jalan bareng, aku udah tahu yang di paling depan Marsha, paling belakang Uncle. Hah? Gandengan dong sama dia. Ya kita mau ngomongin mitos. Oke. Ini banyak banget ya. Bentar. Sorry. Ada mitos yang kalau kita lagi berkendara sendiri di tengah jalan yang mesti kita luruskan. Ada yang sering bilang banyak tragedi kecelakaan yang disebabkan oleh mereka. Karena mereka kadang-kadang suka tiba-tiba muncul terus kemudian hilang. Akhirnya kan kita suka banting setir. Iya. Terus ada lagi yang belum lama, wah gila sih dia udah tegas banget. Tapi hawanya juga Ngeliatin. panas banget. Jadi Dan panas tiba-tiba banget. kayak bau anyir. anyir dan kayak rumput dibakar gitu nggak sih? Dia Sumpah. Dia udah tegas Sumpah, banget sumpah. Di sini nih. Lu Nih, ajak di sini. ngobrol deh. Nengok dulu, kamu lihat tuh. Uncle dulu yang nengok. Iya, orang dari tadi udah ketemu di situ, lihat. Ya loh. Terus ini ada yang kalau orang berkendara sendiri itu kadang-kadang suka tertidur terus kemudian kecelakaan. Amit-amit, semoga kita semua Iya, selalu betul. selamat, sehat-sehat ya. Amin. Nah, ada yang bilang juga itu bener nggak kalau gangguannya itu datang dari makhluk-makhluk gaib? Oke, kalau yang aku lihat dan lagi-lagi ini menurut Frisly Uncle, jadi di setiap tempat itu kan ada yang paling kuat. Ya. Aduh, ada yang paling kuat. Terus kalau misalnya di jalan kenapa bisa tiba-tiba kita ngelihat ada yang lewat terus kita banting setir? Karena sebenarnya mereka itu menyerap apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Nah, percaya nggak percaya, 80% orang yang di jalan dalam keadaan jalanan sepi atau jalanannya terkenal dengan angker, dia udah mempunyai sugesti sendiri, Uncle. Iya. Sugestinya adalah nih, pasti ini yang kata orang-orang angker. Terus ini pasti nih yang di depan sana katanya ada kuntilanak. Pasti ini yang jalanan yang katanya banyak yang kecelakaan. Sugesti itu yang memberi dukungan untuk mereka. Oh, dia mau ngelihat kita. Oh, ayo dia mau kenalan sama kita. Akhirnya dia menyatukan energi dari beberapa makhluk dan menjadi satu makhluk yang kuat. Kuatnya itu cuma buat ngasih unjuk secara bentuk. Nah, karena kita di jalanan otomatis kita nggak mungkin bisa konsen. Terus yang kedua, kadang medan jalanannya itu emang bahaya. Yang ketiga, kadang
memang apesnya kita, karena kata orang masing-masing dari manusia ini ada hari-hari apesnya gitu Uncle. Iya, iya. Kata orang tuh astagfirullahaladzim, aduh, Onyo sih loncat ya bisa. Kamera. Itu mana? Naik ke bus yang itu. enggak dia ke bus langsung nembus gitu kan. Ada apa? Kaki. Sumpah demi Allah gue lihat kaki. Enggak dia nyamperin soalnya. Kaki apa? Gede enggak? Kaki nih, kaki turun. Terus pas kaki gue kan bilang nih, terus dia langsung naik gitu. Hah? Sumpah. Onyo langsung lompat loh, lihat. Beneran? Ya itu tadi tiba-tiba tim tadi ngelihat ada kaki yang turun dari bus di sana. Terus kemudian semua orang ngelihat katanya kakinya kecil hitam terus pada lari. Ya ini nggak nyala mainnya. Nyala kok. Nggak nyala, cek nggak nyala. Nyala. Headphone-nya Onyo kali nggak nyala. Udah. Iya. Oke. Bisa diceritain nggak Fris tadi ini apa? Jujur aku kayaknya mungkin karena dia tahu kali ya, lu disuruh sama Uncle nengok bukannya nengok gitu kali ya. Karena aku nggak nengok, aku bener-bener nggak nengok Uncle, cuma aku berasa banget pas tadi yang lain pada ngelihat kaki. Dan yang lain kan tadi ngelihat kaki masih diem-diem ya Uncle, masih nahan nggak ngasih tahu, sampai akhirnya Onyo bilang Onyo ngelihat, kamu ngelihat, dan aku tuh ngerasain cuma ada sosok besar yang kayak turun dari bus, tapi karena ketahuan dia naik lagi. Itu loh, tapi aku nggak tahu bentuknya apa kan sama sekali. Terus nggak lama dari itu ada sosok yang kayak ibaratnya mereka tuh udah nyuruh ayo dong masuk dong. Masa nggak masuk sih, masa nggak lihat kita, kayak apes deh gara-gara aku nggak mau nengok malah diginiin. Kita kayaknya dari awalnya udah ngegampangin istilahnya ya, kayak ya udahlah paling gini doang gitu paling ya kayaknya. Itu kamu nggak kita. Nggak, maksudnya biasa kan kita gedung-gedung gitu kan, berasa maksudnya pengap gitu ya. Maksudnya berasa banget gitu kan, ini kan istilah tanah kosong gitu. Fadlan, Fadlan, tadi kamu ngeliat apa? Aku ngeliat yang tadi itu kaki gitu loh. Tapi aku mencoba untuk santai gitu loh. Pas Onyo yang udah ngeliat jadi panik ya kan. Aku kira ngeliat hal yang beda, ternyata hal yang sama. Semuanya satu tim juga ngeliat kan. Aku jadi kayak langsung jadi kaget juga gitu loh. Kita tadi loncatnya kompak sih. Onyo sampai kameramen Onyo lewatin tuh. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Marsha nih. Udah lama. Ya sudah 1 minggu kita kagak ngobrol. Bekasi. Aja Marsha kali ya ngomongnya kayak gitu, kagak. Dia pasti ketawa, dia aja ketawa. Pasti dia ngomong gitu. Ajarin Marsha dia langsung ketawa langsung. Jadi Kang Nana, sebelah sini dong. Sebelah sini. Oke, jadi aku pengen tanya juga, bener atau enggak? Karena Marsha ini kan suka banget sama kuda ya. Banyak yang komen untuk ajak Marsha untuk main ke tempat kuda gitu ya, bertemu kuda-kuda, karena Marsha tuh bukan cuma suka satu tapi dia tuh senang main sama kuda. Fishy cerita kata dia dulu pernah punya satu kuda. Dia punya satu kuda. Itu bener-bener, jadi kalau katanya sih kalau kan papanya itu orang yang mempunyai kuasa gitu ya, Belanda. Nah kalau papanya pergi kerja, mamanya Nadia tuh sama yang ngejaganya, dia yang bagian main sama kudanya gitu. Jadi dia kalau main sama boneka kayunya itu di depan kandang kudanya. Terus dia ikut membersihkan kuda, mandiin. Jadi warna dia hitam bukan kudanya? Kudanya itu ada putihnya juga. Jadi nggak all black gitu, nggak hitam. Lebih dominan ke putih ya. Tapi ada hitamnya memang. Cuma emang kuda yang besar gitu untuk ditunggangin sama papa dia, sama mamanya. Kalau hitam kuda Onyo, Lanperle itu yang kemarin Ayah ajak juga ketemu sama Marsha. Marsha kalau nggak salah tadi dia berdiri
Makanya tadi kita coba tanya bener gak? Dia berdiri, aku sih cuma ngeliat sebentar aja. Jadi itu kan kayak ada apa riding track gitu. Terus ada satu gazebo, dia berdiri aja gitu di pinggir. Ngeliatin aja gitu, terus dia seneng ngeliatin. Dia berdiri. Tapi pas aku ngehin, lah Marsha kakinya napaknya cuma setengah. Karena kaki dia yang sebelah itu emang wow, tapi Uncle hebat loh. Maksudnya ini aku nggak bohong ya Uncle. Dari sekian banyak orang yang berinteraksi sama Marsha, biasanya mereka itu cuma mampu melihat Marsha sampai ke rok di sini. Gak ada yang bisa ngelihat ke kakinya Marsha. Karena memang Marsha punya cerita sedih yang setelah dia dibunuh oleh papanya dan papanya menugaskan teman papanya untuk menguburkan dia. Karena dia tahu Marsha itu dapat gelang pemberian dari papanya, kakinya itu dipotong. Dan pergelangan kaki sampai ke bawah itu dilempar. Yang nggak tahu kemana. Makanya kan pernah dia kan kalau misalnya dulu, jadi ini kalau cerita aja ya buat temen-temen MOP lovers, kalau nanya kenapa Marsha nggak didoain, kenapa Marsha nggak pergi dari Frisley, karena perjanjian awal memang Marsha itu akan menemani aku sampai tulangnya ketemu. Oke, di mana yang dimaksud adalah tulang kaki mungkin, karena aku nggak pernah tahu ceritanya, aku nggak pernah coba buat emang kenapa, emang di mana gitu, karena aku nggak mau kehilangan Marsha, nggak siap gitu. Dan Marsha pun bilang ya mungkin kakiku udah digigit binatang, ya mungkin maksudnya pada saat kakinya dilempar ya nggak tahu kemana. Tapi Marsha biasanya menunjukkan ke orang itu cuma sampai rok, karena dia berusaha untuk nggak bikin orang takut, kecuali orang yang jahat. Orang yang jahat itu dia bakal nunjukin dengan kondisi dia yang penuh dengan darah. Ya itu aku lagi muter-muter gitu, terus dia ada berdiri di kursi biasa di gazebo itu, dia berdiri, lah Marsha cuma setengah. Ya udah aku lewat aja, terus dia cuma happy doang aja, dia nggak panggil nggak apa. Iya emang iya. Dia cuma ngeliatin. Emang kayak gitu. Kita ngobrol sama Marsha yuk Nyo. Oke Nyo. Uncle pokoknya. Kali ini kan biasanya kan kalau Marsha masuk akunya jalan-jalan ke yang mana. Kalau ini aku diem di sini aja, jadi nggak mau jalan-jalan. Oke. Bentar, enggak. Karena enggak sebelah sini dong. Oke. Halo semuanya. Hai Dek. Hai kakak. Gimana? Kamu seneng gak kemarin ikutan aku main kuda? Iya, tapi kudanya nggak banyak. Iya. Itu yang Uncle Jordi naik kuda itu kudanya Onyo loh, kudanya aku loh. Aku juga dulu punya horse. Aku tidak suka pakai ini. Oh iya. Bentar ya. Support ya. Halo kamu. Hai. Kamu waktu pergi sama temen-temen pergi ke Bandung, ada yang liatin kamu dari kamar mandi ya? Iya. Kamu tahu? Aku kan hantu. Kamu lucu banget sih. Dia jujur. Aku kan hantu. Hantu imut tapi. Iya, gemes banget Marsha. Ya, gitu. Kamu ada main ke rumah Onyo nggak kemarin? Enggak, tapi kalau kakak kesana nanti aku datang ya. Iya. Aku ikut kakak aja. Aku suka lihat kakak masak-masak lagi. Kakak masak-masak sambil megang handphone. Itu hati-hati nanti nggak mateng. Itu. Siapa itu? Uncle masak sambil pegang handphone. Gak boleh katanya, ntar gak mateng. Iya, Uncle Jordi suka bikin video gitu, Marsha pegang handphone, nanti handphonenya jatuh lagi ya kan? Apa? Aku liatin aja di samping, aku lihat lagi dicampur-campur bumbunya. Omelin Marsha sekali-sekali. Aku kan hantu, nggak bisa. Oh iya. Masih jujur. Masih jujur. Marsha. Ya, kamu Marsha giniin aja. Marsha ambilin tisu terus lempar ke Uncle gitu aja. Marsha kan baik. Aku nggak bisa, cuma bisa gerakin dikit aja barang. Marsha, aku pengen tanya, kamu di sini kenapa nggak mau main? Enggak, nanti mereka mau ikut visi anak kecil. Aku tidak mau punya teman anak kecil lagi. Emang di sini ada anak kecil? Ada. Di mana? Ada di belakang sana.
Ada yang pakai ini bunga besar di kepalanya, tapi belakangnya bolong kepalanya. Kasihan, tapi aku tidak mau main. Anak kecil ada bunganya besar, kemudian kepalanya bolong. Ya, karena kacanya pecah, jatuh. Menusuk ke kepala. Ya, Anak kecilnya ada bilang apa ke Marsha? dia minta untuk main, tapi aku tidak mau. Nanti kalau aku ke sana, aku nggak bisa keluar. Aku tidak mau. Nanti kamu dikunciin ya? Ya, Ya, hai ya. kakak galak. Kakak galak dicariin tuh. Oh di situ dia. Kakak galak ya. Kakak nggak mau nyanyi Twinkle Twinkle yuk. Ayo. 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Ye, Marsha bagus banget suaranya. Kamu jangan bobo dinyanyiin Twinkle Twinkle. Kita masih mau jalan-jalan. Iya, Kamu aku nanti nggak ikut. Ya, kenapa nggak ikut? Ya, Ntar yang jagain Onyo yang siapa? enggak Onyo jagain Onyo aja. Onyo yang jagain dong siapa dong? Onyo jagain aku aja. Kan Onyo kakaknya. Tuh. Ya kan Oh, iya. Marsha kan adiknya. Iya tuh. Kakak jagain aku aja ya. Oke. Onyo berani. Berani kalau harus. ada Marsha di samping Onyo Tuh. juga. Tapi kan kamu nggak tahu kalau aku pergi. Oh iya ya. Jujur, masih jujur. Keren Marsha. Enggak boleh gitu ya. Marsha. Maaf Marsha, maaf. Dek, kakak mau nanya. Kalau misalkan minggu depan kita mau jalan-jalan, Marsha pengen jalan-jalan kemana sama kita? Marsha pengen datang Marsha ke mau tempat kemana? apa? Ada tempat yang Marsha mau nggak? Mau nggak? Terserah aja, tapi aku suka lihat horse. Aku suka lihat tempat ada main-main perosotan. Aku ingat dulu mama aku dorong aku di ayunan. Aku bermain sambil pegang boneka. Aku suka. Tapi Onyo kalau naik perosotan agak takut loh Marsha. Tapi kalau naik pohon udah gak ada yang bisa yang bandingin Marsha. Kalau aku nggak bisa naik pohon, Oh iya maaf aku ya. bisanya terbang. Wow. Kalau Onyo jangan ditanyain gak bisa terbang Onyo. Hah? Mantap ya Marsha bisanya terbang. Oke kalau Kan gitu. kakak tahu aku suka terbang. Nanti ke rumah kakak aku loncat-loncat Terus di kamu kamar. lari-lari di dapur, bikin orang satu rumah. Siapa itu yang lari anak kecil? Aku tidak niat untuk mengganggu kakak Tian. Kakak Tian kadang suka nengok. Aku ngumpat. Iya, Uncle Tian itu di ituin aja Marsha. Ke kamar Uncle Tian. Jangan, dia takut sekali. Oh iya. No dia di mobil tuh, no. Dia di mobil. Iya, Ya udah, nanti minggu depan nanti Uncle sama tim Kakak Beradik Podcast kita cari tempat atau wahana yang bisa main-main. iya. Oke, yang ada perosotannya, Boleh. yang ada ayunannya. Cari taman ya, Anti Kenit ya, taman Cari atau taman ya, Anti Kenit. tempat bermain yang udah tutup. Nanti kita ke situ ya. Iya. Oke. Sambil kita ketemu terus cerita tentang yang ada di situ ngapain Nanti aja. aku bawain kamu teman mau. Mau. Kamu mau punya teman teman apa? yang mana yang tidak punya tangan atau tidak punya kaki? Yang baik dong kalau teman Marsha. Marsha, kamu mau naik kuda lagi nggak sama Uncle? Naik kuda aku. Aku tidak bisa naik, Kak. Kalau aku naik nanti aku nembus. Oh dia suka ngeliatin Onyo. Oh, tapi kamu suka ngeliatin Uncle naik kuda ya? Ya, Jago ya Uncle naik kuda ya? aku semua orang naik kuda aku lihat. Tadi kamu lihat aku naik kuda nggak? Belum. Tadi aku naik kuda loh. Bagus banget. Nanti aku lihat kalau sama kakak ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi sama MOP Lovers di rumah minggu depan ya. Ke depannya kita main ayunan. Oke, Marsha sekarang kita mau ngobrol sama kakak dulu ya. Thank you Marsha. See you, Dek. See you. See you.
Bye. Frisly. Ini. Wow. Minum dulu, Mbak. Kak Minta Frisly di tisu. situ ya? Tempat ini. Hah? Di situ tadi ya? Kenapa emangnya? Ya kan? Emang kenapa? Botolnya gerak gini, tek tek. Makasih. Oke, Frisly welcome back. Tadi udah ngobrol sama Marsha. Iya, makasih juga kata Marsha udah mau nyanyi. Nah itu dia pertama kali aku ngomong dan aku lancar berbicara. Aku nggak diajarin sama mama. Tiba-tiba aku nyamperin mama twinkle twinkle karena yang ngajarin Marsha gitu. Jadi itu. Tapi Marsha emang suka banget nyanyi. Suka. Ya, oke, kalau gitu sepertinya pembahasan kita tadi sudah ada malam Sapi Suro, kemudian ada lagi cerita mengenai mitos berkendara di malam hari itu katanya sering diganggu kemudian sampai menimbulkan kecelakaan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, bisa jadi itu datangnya daripada sugesti yang kita bentuk sendiri atau mungkin energi yang kita bentuk akhirnya membuat mereka bisa melakukan itu. Iya. Gitu ya. Jadi balik lagi semuanya tergantung pada kita waspada, berhati-hati dalam kendara, jangan ngantuk. Kalau ngantuk tidur. Iyalah, jangan nyetir lu ngantuk kan. Ya udah kalau gitu. Oke, abis ini kita mau dengar cerita dari semua tempat ini. Nah, setelah ini kita akan jalan-jalan malam. Kita bilang kita mau mungkin beberapa bus aja yang akan kita masukin. Kita pengen dengar ceritanya karena mereka nggak mau kalau cerita di sini, mereka maunya di sana. Bahkan nggak banyak dari mereka yang bisa keluar untuk nyamperin kita ya, Fris ya. Iya benar. Jadi kita akan ke sana, tapi nggak hari ini. Besok tetap di Kakak Beradik Podcast.